Shalom, selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan GMI Tasik Teberias. Pada Minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada sampai Minggu pagi hari ini. Dan pada Minggu pagi hari ini Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah yang diberitakan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita ambil adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tapi saya hanya membacakan ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu pagi hari ini. Berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini, kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini tidak ada yang aman bagi jiwa kita. Tidak ada tempat yang menjadi tempat perlindungan yang kuat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlindungan yang aman dan kuat dalam kehidupan kita dan bagi jiwa kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik itulah Tuhan Yesus Kristus, dan kawanan domba itulah umatnya. Kawanan domba ada dua jenis. Pertama, kawanan domba yang berasal dari kandang itu sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan yang kedua, kawanan domba yang berasal dari luar kandang, yaitu bangsa-bangsa lain. Kita melihat di dalam ayat yang ke-16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala selalu hadir bukan hanya sekedar mengawal kawanan dombanya, tetapi juga memastikan apakah dombanya selamat atau tidak dari ancaman-ancaman yang datang menyerang untuk memangsa serta menghancurkan dan membunuh dombanya. Yang dimaksudkan dengan ancaman-ancaman yang datang menyerang, itulah si jahat, yaitu iblis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 79 ayat 13 berkata, kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu. Dan di dalam Mazmur 100 ayat 3 yang adalah nats pembimbing kita berkata, ketahuilah Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ayat 1. Bahkan Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita digambarkan sebagai domba? Bukan dengan binatang-binatang buas yang lain. Karena ciri-ciri domba itu adalah lemah. Dan ini menggambarkan kepada kita dan menegaskan kepada kita yang pertama, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kerentanan dan tidak berdaya dalam kehidupan ini.
Manusia adalah makhluk yang mudah terjerumus dan terpengaruh. Dan yang kedua, menegaskan ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Tuhan, satu-satunya yang dapat menuntun di jalan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa arti gambaran Tuhan sebagai gembala yang baik? Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, ia mengkontraskan dengan dua hal, yaitu pertama pencuri dan perampok, dan yang kedua sebagai gembala upahan. Pencuri dan perampok di ayat yang pertama, ayat 8 dan ayatnya yang ke-10 dijelaskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah gembala upahan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Seorang upahan yang bukan yang baik, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, bahkan ancaman datang untuk menerkam domba-dombanya, dia akan meninggalkan domba-domba itu dan keluar, dan dia membuat domba-domba itu tercerai-beraikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua hal ini, pencuri, perampok, dan gembala upahan, ini adalah dikatakan dengan mempunyai ciri yang sama, yaitu hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tidak memperhatikan kesejahteraan atau keamanan domba-domba yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus sedang mengatakan bahwa aku adalah aku. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pribadi ilahi. Dia adalah gembala ilahi yang dijanjikan itu. Bandingkan Yehezkel pasal 34 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kata gembala mempunyai dua arti, yaitu yang pertama kasih dan perhatian, merawat dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Dan yang kedua, gembala memiliki otoritas dan kedaulatan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus memiliki kedaulatan penuh atas kita karena dialah yang memiliki kita dengan kasih-Nya yang besar. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yesus memiliki kita dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pribadi gembala yang baik adalah pribadi yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adalah pribadi yang menderita bagi umatnya atau domba-dombanya. Adalah pribadi yang memikul dosa umatnya di tubuhnya di tiang kayu salib. Adalah pribadi yang tidak berbuat dosa. Pribadi yang meninggalkan teladan dan bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya dan umatnya. Bahkan juga pribadi yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia mengasihi umatnya. Dia datang juga untuk menghakimi umatnya dengan adil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan kasih apa yang dilakukan oleh gembala yang baik itu kepada domba-dombanya? Ada 4 hal. Yang pertama, tindakan kasih yang pertama adalah ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu dikatakan di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tindakan kasih yang kedua adalah dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang kepada umat manusia yang berdosa. Dan tindakan yang ketiga adalah ia memberikan pemeliharaan yang sempurna dan sejahtera yang melimpah kepada domba-dombanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat, tindakan kasih yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik kepada umatnya, kepada dombanya adalah ia memberikan suatu hubungan kasih yang penuh dengan kebahagiaan kepada umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara hidup umat Tuhan untuk tetap aman dalam lindungan gembala yang baik? Yang pertama adalah umat Tuhan, gembala yang baik, jemaat Tuhan, domba-dombanya harus mendengar dan mengenal suara Tuhan
melalui Roh Kudus. Harus taat dan mengikuti perkataan dan perintahnya melalui firman Tuhan. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekun dalam persekutuan dengan Allah. Bertekun dalam berdoa. Bertekun dan sehati dalam melayani Tuhan. Dan juga selalu peduli kepada orang lain. Terutama saudara-saudara kita seiman. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada kita pada minggu pagi hari ini dalam ibadah ini. Tujuan kedatangan gembala yang baik adalah supaya mereka yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang telah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang baik yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan gembala kita yang baik, kita aman dalam lindungannya. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita, bahkan ia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita, yaitu firman Allah yang selalu menguatkan kita. Ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, sehingga kita tidak mengalami kekurangan berkat. Berkatnya diberikan kepada kita. Ia mengurapi kita dengan minyak dan pialanya penuh melimpah untuk membuat kita melayaninya dengan penuh sukacita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan selalu mengikut kita seumur hidup kita, sampai anak cucu kita turun-temurun. Dan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa untuk memuji dan menyembah Dia serta memuliakan namanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun atau apapun yang ada dalam dunia ini yang dapat mengambil kita dari tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena Dia yang berkuasa memegang erat tangan kita dan kehidupan kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kita hanya aman dalam lindungan tangannya. Yesus gembala kita yang baik. Kita aman di dalam lindungannya. Kita aman di dalam tangannya yang kuat. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun kami, yang senantiasa menghibur kami, yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa juga bertanggung jawab atas kehidupan kami. Bahkan Engkau gembala yang baik, yang sudah memberikan nyawa-Mu sendiri bagi kami untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk minggu pagi hari ini, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang sudah diberitakan ini menjadi kekuatan bagi kami dan mengajarkan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang setia saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Dia telah menyatakan